Selamat malam hadirin dan selamat datang di Semanggi Mandiri. Waduh, malam hari ini kita masih dalam semangat Sumpah Pemuda ya, karena tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan yang hadir di studio ini semuanya dengan semangat kepemudaan juga, betul? Saya boleh sapa teman-teman dari IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Di mana suaranya? Teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya. Dan juga rekan-rekan pramuka dari Kuartir Daerah Jawa Timur. Salam pramuka. Wow, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semuanya. Malam hari ini pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran pemuda dalam membangun bangsa dan negara. Nah, ini topik yang sangat menarik ya, terkait dengan pas sekali tanggal 28 Oktober. Silakan Anda bisa bergabung di dua line telepon kami di 0315678216 dan 0315630972 untuk mengemukakan pendapat Anda, mau bertanya-tanya dengan narasumber juga boleh. Saya langsung saja panggilkan narasumber kita yang pertama. Beliau salah seorang pemimpin muda yang pernah dimiliki oleh Kota Surabaya. Bapak Arif Afandi, Wakil Wali Kota Surabaya, kami silakan. Assalamualaikum Pak Arif, apa kabar? Mari silakan duduk. Baik, Pak Arif Afandi sudah hadir. Ini bapaknya arek-arek Surabaya juga ya, karena selain muda, beliau ini bukan cuma jiwanya aja, bukan usianya aja yang muda, tapi semangatnya untuk terus menyemangati anak-anak muda itu terus gitu ya Pak Arif ya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Arif. Dan yang kedua, wah ini yang punya IAIN Sunan Ampel nih sepertinya ya. Saya langsung saja undang Bapak Profesor Dr. Haji Nur Syam MSI selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum. Waduh. Kali kedua ya Bapak ya hadir di sini ya. Selamat datang sekali lagi Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Baik. Saya masih punya satu narasumber lagi, saya panggilkan dulu ya Bapak ya. Baik. Yang berikut ini adalah Wakil Ketua Kuarda Pramuka Jawa Timur. Langsung saja saya undang Dr. Andes A.R. Purmadi. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Salam. Monggo Pak. Saya dulu pramuka juga soalnya Pak, walaupun cuma sampai SMP. Jadi saya kalau ini tahu, salam pramuka, salam gitu. Tepuk pramuka bisa nggak? Tepuk pramuka bisa. Mau dites apa Pak saya Pak? Oke, Pak Arif Afandi, hari ini kayaknya kegiatan Bapak padat sekali ya. Dari pagi Bapak sudah talk show, sudah menghadiri berbagai macam acara. Apa sih Pak rasanya menjadi seorang pemimpin muda nih Pak? Ya, kita harus menjadi contoh juga bahwa muda selalu identik dengan energisitas. Dan kemudian visionary, dan ya kita harus bergerak terus dinamik, dan itu yang harus kita contohkan. Kalau kemudian kita yang muda-muda justru lebih loyo, kita sungkan sama Pak Nur Syam. Oke. Nah kalau di Surabaya sendiri, selama Bapak menjadi wakil wali kota ini pastinya sudah banyak berkecimpung ya di kegiatan-kegiatan teman-teman pemuda. Kurang apa sih Pak pemuda-pemuda yang ada di Surabaya ini Pak? Saya kira kalau kita bicara kurang, enggak lah ya. Artinya begini, kita harus lihat peran pemuda itu dalam hal apa. Jangan bayangkan peran pemuda seperti generasinya Pak Nur Syam, generasinya Pak Pur. Karena kalau sekarang harus kita lihat peran pemuda itu sejauh mana kemudian mereka memberikan manfaat kepada bangsa ini, kepada masyarakat sekarang ini. Di Surabaya ini belakangan ada arus besar tentang regenerasi pengusaha. Jadi anak-anak baru yang sekolah di luar negeri pulang ke Surabaya, kemudian mendirikan usaha di awal itu, mendirikan restoran, mendirikan tempat-tempat kulineri, dan itu kemudian menjadi mewarnai kota Surabaya, kemudian menjadi menggairahkan kota Surabaya dengan turismenya dan sebagainya. Ini peran yang luar biasa menurut saya mengubah wajah ini. Taste-nya adalah taste, ya meskipun ada taste-taste baru yang agak tidak Surabayaan, tidak apa-apa, tapi kemudian bahwa mereka membuat genre baru terhadap zamannya itu menurut saya ya. Yang kedua, katakanlah misalnya ada gerakan-gerakan
seperti yang dilakukan oleh Azrul. Azrul itu salah satu pimpinan Jawa Pos ya. Dengan DBL-nya yang kemudian networking dengan NBE dan kemudian menggairahkan nasionalisme dengan cara baru. Misalnya setiap pertandingan orang dilatih disiplin, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian dengan disiplin itu ini luar biasa. Dan itu menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Sehingga kemudian kalau kita ingin menggerakkan, membangun nasionalismenya pun, para pemuda tidak harus dengan zaman dulu. Katakanlah misalnya saya membuat pergelaran simponi untuk bangsa di setiap hari pahlawan. Itu dalam imajinasi saya ini adalah medium untuk penularan nilai-nilai kejuangan dengan cara yang baru. Misalnya kita undangkan Niji, kita undangkan Ungu untuk konser di situ. Tapi dia tidak hanya menyanyikan lagunya dia, tapi kemudian dia mengubah lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu yang nasionalisme yang dengan gaya baru. Itu yang harus dilakukan. Kalau nggak begitu, orang menjadi tidak tertarik. Itu salah satu ciri pemimpin muda Kota Surabaya. Sekali tepuk tangan untuk Pak Arif Affandi. Iya, saya beralih ke Pak Nur Syam nih. Pak Nur Syam, teman-teman yang Bapak pimpin ini berapa jumlahnya Pak? Seluruhnya ada 8.000 mahasiswa. 8.000 mahasiswa dengan potensi yang luar biasa ya. Luar biasa dari IAIN betul, iya. Ini bagaimana cara Bapak untuk memotivasi murid-murid Bapak, mahasiswa-mahasiswi Bapak untuk bisa melakukan yang terbaik ya, memberikan sumbangsi sebagai pemuda kepada negara nih Pak? Saya rasa kan setiap generasi itu punya tantangannya sendiri ya. Jadi kalau sekarang ini ya saya rasa tantangan generasi muda kita tentu jauh berbeda dengan di masa-masa sekian tahun yang lalu, bahkan sekian dekade yang lalu. Nah, oleh karena itu salah satu cara diantara untuk membangkitkan semangat kepemudaan adalah bahwa mereka harus bekerja keras untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya begini, satu contoh aja dalam setiap pertemuan lalu kita ungkapkan bahwa itu kan di dalam Al-Quran lalu ada wal asri ya, demi masa, demi waktu. Ya, nah orang yang kalau ingin belajar tepat waktu ya, maka dialah orang yang termasuk golongan yang orang yang menghargai waktu itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang kemudian kok dia nggak selesai 4 tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun, maka dia termasuk orang yang merugi tadi. Nah, jadi makanya menurut saya yang paling penting adalah bagaimana supaya mahasiswa ini kemudian menghargai waktu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kan di dalam beberapa pernyataan ada bahwa al-waktu itu kasaif katanya. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak menghargai waktu, kita akan terpotong oleh pedang itu. Nah, ini saya rasa yang paling mendasar di situ, saya rasa itu. Iya, itu mahasiswa Bapak ada yang senyum-senyum tuh waktu dibilang 4 tahun, iya, lebih dari 4 tahun. Selesai itu. Kalau 4 tahun nggak selesai. Sudahan ya. Iya. Apalagi sekarang bayarnya kan mahal mahasiswa. Gitu ya Pak ya? Iya, kan mahal juga? Enggak juga lah, belum. Ya. Ya, ini kan kelas rakyat gitu ya. Gitu. Oke. Kalau generasi kita kan masih murah Pak sekolah. Iya. Ya dibandinginnya sama generasi Pak Arif. Nah, kalau teman-teman sendiri yang ada IAIN, potensi yang Bapak lihat paling besar sebetulnya apa nih? Sebenarnya ada beberapa potensi yang kita lihat ya. Selain ada potensi akademis yang memang harus kita kembangkan. Saya melihat ada tren baru di kalangan mahasiswa itu. Mereka mulai senang menulis. Jadi ada sekian mahasiswa yang kemudian sudah menghasilkan buku. Jadi, nah ini saya pikir satu tren baru. Jadi kalau dulu mahasiswa itu sering kali lalu identik dengan demo dengan macam-macam, sekarang ada kelompok-kelompok yang sudah seperti ini. Jadi mereka terlibat dalam dunia akademis intensif yang kemudian sampai menghasilkan buku. Ini saya pikir adalah tren baru. Kayak Pak Arif itu nanti ya jadinya ya. Jurnalistiknya Pak Arif. Salah satu contohnya adalah beliau ini. Jadi saya kira coraknya yang harus beda Pak Nur Syam. Sekarang misalnya harus kerja keras, kerja, terus kemudian networkingnya tidak terbatas kepada national wide, tapi kemudian international wide. Sehingga kemudian mobilisasinya tinggi, kemudian kerja kerasnya tinggi, dan kemudian orientasinya adalah competitiveness. Itu yang membedakan generasi bangsa dan bisa berkompetisi itu yang penting ya. Nah, saya beralih ke Pak Pur ini. Pak Pur, teman-teman dari Pramuka, suaranya mana teman-teman dari Pramuka ini? Pak,
Kadang-kadang nih kalau saya ngobrol sama teman-teman saya dulu pramuka Pak. Baik. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, kalian bilang pramuka masih ada kan Pak ya? Dan perannya masih besar kan Pak? Betul. Boleh dijelaskan kepada teman-teman saya yang mungkin sekarang ada di rumah nih, peran pramuka dalam era sekarang yang pastinya sudah bergeser dari dulu. Ya. Apa saja Pak? Terima kasih pemirsa, ini membuktikan kalau pramuka masih ada. Betul. Tepuk pramuka. Ya, mahasiswa pun juga. Iya. Pramuka. Ini tadi dulu semua pramuka nih Ya, Pak. betul. Jadi seyogianya memang kalau dulu pramuka, ya sepanjang hayat harusnya tetap pramuka. Betul. Karena tugas pramuka kan lebih spesifik, membentuk karakter, membentuk watak gitu. Ya. Dan kita sudah dipandu oleh sebuah siklus di mana tokoh-tokoh pandu pada masanya itu berperan. Oleh karena itu generasi di pramuka pun juga berperan pada zamannya gitu. Betul. Seperti kita kalau melihat historis sejarah misalnya pada saat-saat masa-masa kebangkitan kebangsaan itu peran tokoh-tokoh pandu, aktivis-aktivis pada waktu itu juga mengobarkan semangat itu gitu. Begitu meningkat ke fase menghimpun, menggalang persatuan, itu juga pandu-pandu saat itu mengobarkan semangat persatuan. Itu seterusnya, semangat bela negara. Dan kemudian setelah kemerdekaan sudah barang tentu kita fokusnya sekarang adalah semangat untuk mengobarkan semangat pembangunan. Gitu. Betul. Begitu halnya di Kuwati daerah Gerakan Paut Jawa Timur ini punya anggota kurang lebih 4 juta. 4 juta. Ya. Dan kalau diklasifikasi yang tergolong usia 15 sampai 25 tahun, seperti adik-adik saya di penegak Pandega ini, para pemuda-pemuda ini sekitar 1 juta gitu. Mereka sudah kecuali tadi pembentukan karakter yang memang sudah dicetak dari dini, dari mulai siaga, dikenalkan dengan patriotisme, nasionalisme, untuk kebutuhan pribadinya mereka didorong untuk bisa mandiri, untuk bisa menghidupi sendiri. Betul. Oleh karena itu mereka kemudian diwadahi dalam bentuk spesialisasi trup, bentuk satuan karya. Jadi kita di Jawa Timur itu ada 8 satuan karya. Kita kenal ada satuan karya Dirgantara yang kelompok minatnya itu terbang layang, kemudian ya, ada satuan karya Bahari yang mereka menyelam, minatnya di sana, dia dapat privat. Kemudian ada satuan karya Wana Bakti yang mencintai alam kehutanan. Lalu ada satuan karya Taruna Bumi yang khusus tanaman pangan, hortikultura. Kemudian ada satuan karya Bakti Husada yang fokusnya ke bidang kesehatan, membantu masyarakat di Posyandu dan sebagainya. Lalu ada satuan karya lagi, satuan karya keluarga bencana. Bahkan di Jawa Timur ini ada pionir yang namanya PIK-KRR, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. Ya, kita sudah punya menyebar sampai ke cabang-cabang di Jawa Timur, ada 38. Mereka membuat nama sendiri-sendiri. Itu bentuk aplikasinya. Masih ada lagi satuan karya yang barangkali setiap hari-hari misalnya Idul Fitri, kemudian Tahun Baru, masyarakat bisa melihat satuan karya Bayangkara yang khusus mencintai minat Kamtipmas, ikut membantu menertibkan lalu lintas dan sebagainya. Lalu yang paling akhir, yang paling muda itu ada satuan karya yang dibina oleh TNI Angkatan Darat, yaitu satuan karya Wira Kartika. Iya, ini sedang kita melalui spesialisasi trup inilah mereka kita dorong untuk bisa berbakti, kecuali untuk kepentingan diri sendiri mandiri tadi, juga kemudian mendampingi masyarakat kurang mampu. Kebetulan mayoritas anggota pramuka itu dari aspek ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau Pak Arif tadi bicara di perkotaan di Surabaya, mereka sudah di grassroots. Lalu perannya di samping pendampingan kepada kegiatan-kegiatan produktif masyarakat, mereka sendiri juga mengelompokkan, misalnya kalau yang sedikit di perkotaan, dia membentuk kelompok provider tentang outbound, yang punya privat Bahari juga kemudian menyelenggarakan pelatihan tentang diving, tentang kemudian kegiatan arung jeram dan sebagainya. Banyak berarti Pak ya? Cuma tinggal bagaimana bisa menggairahkan yang lebih banyak lagi orang yang bisa ikut pramuka. Betul, hanya persoalannya sekarang memang kita ini menghadapi tantangan kultural. Kerangka berpikir kita masih terjebak berpikir diagonalistik. Jadi berpikir tentang benar salah. Ya. Ini mesti harus dirubah. Itu harus digeser. Ya, lalu berpikir negatif.
troublemaker. Oh, Jadi mesti harus kita rubah menjadi problem solver. Jadi betul. memecahkan masalah. Ini kita motivasi pada mereka dengan metode-metode latihan, dengan metode-metode melalui para pembina. Baik. Baik, Bapak-bapak yang ada di sini, biasanya nih saya ditemani sama Pak Haryono Siono nih. Tapi malam hari ini, khusus karena ini tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda dengan sangat spesial, sudah hadir di sini yang akan mendampingi saya, Bapak Fuad Bawazir. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Fuad. Apa kabar? Selamat malam, Bapak. Iya. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Pak. Ya, Karena buat saya Bapak masih muda. Alhamdulillah masih muda. Semangatnya yang masih muda ya, Pak. Penting semangat ya. Semangat yang masih muda. Iya, kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak, masalah pemuda dan bagaimana keterkaitan mereka dalam berbangsa dan bernegara. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Pur tentang kondisi pramuka nih. Kalau Pak Fuad sendiri pendapatnya tentang kepemudaan saat ini gimana nih Pak? Ya zamannya kan sekarang sudah beda. Jadi pemuda tidak boleh lagi misalnya terlalu banyak mengharapkan dari pihak-pihak lain. Tapi pemuda ini benar harus mewujudkan harapan bangsa. Nah untuk bisa mewujudkan harapan bangsa, dia juga harus bisa mulai belajar mengatasi persoalannya dia sendiri. Tapi kalau semua pemuda ini sekarang berburu kepada nasibnya, apanya semua lari kepada pemerintah, wah dia nggak punya harapan sepertinya. Pada pemerintah kita tahu punya banyak kendala, keterbatasan. Jadi pemuda harapan bangsa itu ya harus bisa mewujudkan, mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan ya sekarang ini dengan cara ya berkreasi sedemikian rupa. Nah itu pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain itu memang tentu memberikan dorongan atau partisipasinya. Nah, kalau dia bisa menciptakan sedikit lapangan kerja saja ya, itu pasti dia dirinya sama mungkin 1-2 lagi dan seterusnya. Karena di Indonesia itu mesti kita ingat benar ya bahwa kalau sektor pemerintah kan sedikit ya, udah nggak ada harapan lah artinya untuk mencari buka 10 aja daftar bisa 1000 lowongannya kan, jadi nggak usah menggantungkan ke sana. Jadi mesti di sektor yang non pemerintah. Nah non pemerintah ini yang paling besar itu paling banyak itu yang namanya mikro. Kalau pengusaha besar dan menengah itu dari total pengusaha di Indonesia itu paling banter 1%. Yang besar dan menengah itu kira-kira malah 0,9. Yang kategori ya apa namanya kecil itu mungkin yang 15%. Tapi jadi yang sisanya itu 80% lebih itu tuh mikro. Nah kita bergelut saja di situ. Itu yang paling tahan banting gitu mikro, paling banyak. Menggerakkan ekonomi mikro di kalangan pemuda ini kayaknya Pak Arif nih jagonya nih. Pak, ini di sini ada rekan-rekan mahasiswa, sekian banyak rekan-rekan mahasiswa mewakili yang ada di Surabaya nih Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit berbagi ilmu nih Pak, menggerakkan ekonomi mikro, khususnya mahasiswa nih Pak. Harus apa sebetulnya Pak? Ada ini sebetulnya kadang-kadang saya mikir orang memimpikan kalau kemudian membangun satu kegiatan ekonomi itu langsung besar Pak. Langsung besar. Jadi bayangannya langsung besar. Padahal sebetulnya kalau kita ingin bergerak di ekonomi mikro itu ya dari sesuatu yang kecil. Segala sesuatu itu harus dibangun dari yang kecil. Yang langsung besar itu biasanya keropos. Dan kemudian gampang tidak tahan goncangan. Ya ada sih yang langsung besar itu ada. Karena kan di dunia seringnya karbitan ini. kan manusia itu kan ada gini Pak Fuad, ada yang lahir itu nangis gitu ada. Orang seperti Pak Fuad Bawazir itu lahir langsung ketawa. Gitu ya Pak? Karena tahu besarnya kaya, enak terus gitu. Dari merangkak semuanya. Terus. Nah, menurut saya dari merangkak itulah yang penting itu sehingga kemudian bangun bisnis tidak harus besar-besar. Misalnya katakanlah di kampus mulai dari saya dulu mulai Pak di kampus tahun kedua gitu udah saya nggak minta kiriman orang tua, saya mulai kerja. Ada teman dari arsitek kita mulai bikin spanduk dari kecil kemudian agak besar. Akhirnya kita tiap hari bisa
bisa nraktir kawan-kawan gitu, meskipun masih mahal, nraktir kawan kan bagus, asik toh, pahala terus. Pahala terus, benar banget. Tapi justru etos kerja itu dilatih dari situ menurut saya. Saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa sekarang masih banyak juga yang begitu. Tapi yang paling penting menurut saya, terkait dengan Pak Fuad juga, menurut saya yang penting itu harus mulai belajar merumuskan masalahnya sendiri. Karena saya beberapa kali pernah diajak diskusi oleh teman-teman mahasiswa gitu, kadang-kadang merumuskan masalah saya ini apa sih? Itu nggak ketemu. Nggak ketemunya apa? Karena informasi yang diterima itu kurang. Katakanlah misalnya suatu saat ini saya tidak ada yang di sini, tapi di luar ada pertemuan antar apa namanya tokoh mahasiswa dari keguruan. Kemudian membuat rekomendasi antara lain tentang anggaran pendidikan. Itu rekomendasinya misalnya harus dievaluasi ketentuan 20% minimal penganggaran pendidikan. Loh kok dievaluasi? Padahal kan ini baik. Payung ini undang-undang. Kemudian ini memaksa kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk menganggarkan 20% minimal dari budget yang dimilikinya. Kedua, mempersoalkan sertifikasi guru. Nah, padahal sertifikasi guru kan adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, yang begitu-begitu karena informasi yang kurang, kemudian merumuskan masalahnya menjadi tidak benar, sehingga kemudian problem solvingnya juga tidak benar. Nah, saya kira sekarang bukan saatnya begitulah. Saatnya pemuda harus tahu dulu Pak ya, identitas dia apa, kemudian permasalahannya apa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang menarik ini. Tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami di 5678216 dan 0315630972. Anda boleh berbagi cerita dengan kami, boleh juga nih nanya sama narasumber luar biasa yang sudah ada di studio. Teman-teman yang ada di sini nanti juga boleh nanya ya, silakan disiapkan. Nah, kita akan sambung lagi pembicaraannya setelah yang satu ini nih. Ini ada sebuah lagu Katon Bagaskara udah nyanyiin, Pak Arief. Mungkin sudah lama tidak terdengar. Sekali lagi ini kita akan dengarkan Negeri di Awan, Komunitas Mata Hati. Di bayang wajahmu ku temukan kasih yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati dan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sepalaku tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya. Dan kini telah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan rasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih.
salahnya dan kini telah kau bawa aku menuju kesalahan. Oh, ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Boleh Pak Wali Kota dari nyalon Pak Wali. Anda masih di Semanggi Mandiri. Wow, dan tadi boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk komunitas Mata Hati Negeri di Awan. Kayaknya adem gitu kalau dengerin lagu itu ya Pak ya. Nah, teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mana tadi yang mau nanya? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari mahasiswa UNESA. Pertanyaan Boleh tahu saya, namanya nggak, Mas? nama saya Makbul Muafi. Oh, Makbul. Mas Makbul. Iya. Silakan. Pertanyaan saya tujukan pada Bapak Wakil Wali Kota. Tadi kan Bapak mengatakan pemuda yang energik dan penuh dengan visionary. Bapak mengatakan seperti itu. Nah, dan yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah agar para pemuda ini Pak, bisa menggali serta menunjukkan suatu visionary yang mengarah kepada masa depan. Karena jika dikaitkan dengan kondisi pemuda, kita khususnya mahasiswa, kondisi kita itu masih labil, sehingga kita masih bingung untuk menentukan bagaimana visionary untuk arah ke depan. Mungkin pertanyaan saya juga demikian. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arif boleh langsung jawab nggak Pak? Ini kayaknya minta ilmu lagi nih dari Bapak nih. Berbagi di sini Pak ya. Pertanyaannya sulit ya. Tinggal jawab Pak Fuad aja. Jadi tadi bagaimana caranya ya. gitu Pak ya biar lebih visioner? Begini ya, sebetulnya ketika kita menjadi mahasiswa itu kan kita mendapatkan ilmu dari berbagai macam. Iya. Nah, bagaimana menggunakan ilmu yang kita dapat dalam jumlah yang terbatas, kalau mahasiswa itu kan masih terbatas, itu untuk merumuskan apa sih masalah yang kita hadapi. Misalnya zamannya Pak Fuad dulu menghadapi, kalau waktu mahasiswa itu tahun 60-an ya Pak Fuad ya, 60-an hadapi Orde Lama. Kemudian zaman saya menghadapi Pak Harto, misalnya gitu. Merumuskan ini kondisinya zaman Pak Harto seperti apa, kemudian merumuskan perjuangan untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik seperti apa. Nah, itu yang dilakukan. Misalnya pada zaman saya itu, saya kebetulan di Jogja. Di Jogja itu ada 2 gerakan mahasiswa Pak Nursam. Waktu itu ada gerakan mahasiswa yang berorientasi kepada intellectual exercise, kelompok diskusi. Kemudian ada gerakan mahasiswa yang parlemen jalanan. Saya nggak ikut parlemen jalanan ini. Saya ikut kelompok Sekali-sekali diskusi. aja ya. Tapi justru yang sekarang banyak jadi, artinya yang menjadi pemimpin-pemimpin justru malah dari kelompok diskusi itu. Banyaklah, mulai yang dari di tingkat nasional sampai kemudian di tingkat daerah. Karena apa? Ketika kita dari kelompok diskusi itu pekerjaannya tiap hari kita mendiskusikan, problemnya apa sih kita ini? Kemudian merumuskan ke depannya seperti apa. Terus kita uji terus-menerus, kita diskusikan terus-menerus, kita belajar berdebat terus-menerus dengan ilmu yang ada, dan itu bisa menentukan visi kita. Oh, kita nanti pengen bangsa kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, jadi harus lebih banyak diskusi gitu ya Pak Arif ya. Diskusi sama Pak Arif kali ya, biar lebih banyak ya ilmunya. Baik, kita terima dulu teleponnya. Halo Semanggi, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Hartono di Surabaya. Pak Hartono di Surabaya. Ya. Silakan Bapak mau berbagi apa dengan kami? Ya, pertanyaan ini kami tujukan ke Pak Arif. Iya. Sebagai bapaknya Surabaya ke depan. Iya. Pertanyaan kita adalah
peluang kepada semua teman-teman pemuda dalam segala aktivitasnya, dalam bentuk-bentuk wadah yang bisa difasilitasi oleh pemerintah kota, dalam mereka meningkatkan sebuah kreativitas. Ya. Kita sangat-sangat minim sekali kita melihat. Karena apa? Kita melihat pemuda ini kan tidak hanya pada kelompok mahasiswa saja, tidak hanya pada kelompok Karang Taruna saja, tetapi ada lapisan-lapisan masyarakat yang dalam bentuk pemuda, mungkin anak jalanan, anak yang dengan dikenal dengan PMKS itu, kalau diberikan sebuah kesempatan, mungkin mereka bisa berkreativitas, bisa menangkap tantangan mereka, bisa membentuk sebuah kemandirian mereka. Ini harapan kita ke depan. Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan sebuah kegiatan-kegiatan itu, termasuk apa? Ada sebuah koordinatif, saling berdampingan antara mereka yang sementara termarginalkan dengan mereka-mereka yang semacam duduk di teman-teman di DPRI. Ya, ada kelompok mahasiswa, kelompok apapun juga. Terima kasih. Baik, Pak Hartono terima kasih banyak. Nah, Pak Arif kebanjiran pertanyaan nih kayaknya ini malam hari ini ya. Saya ada satu hal yang mengganjal ketika disebut fasilitasi. Itu ada makna ketergantungan juga. Menurut saya kok paradigmanya harus diberubah, bahwa pemerintah itu sekarang bukan lagi sebagai steering. Saya merasakan 4 tahun di pemerintahan, dulu belajar sama Pak Fuad di pemerintahan. 4 tahun di pemerintahan itu saya merasakan bahwa program pembangunan yang berhasil itu justru bukan yang top down, yang steering, hasil paradigma steering pemerintah sebagai pengendali utama, bukan begitu. Tapi justru yang based on people participatory. Oke, Surabaya lihat. Surabaya sekarang Pak Fuad kalau masuk ke Surabaya, wih Surabaya jadi bersih ya, Surabaya jadi hijau ya. Cantik. Banyak orang yang begitu. Itu apa? Kok bisa begitu? Kenapa? Itu adalah hasil dari program yang based on people participatory. Jadi mulai tahun 2003-an itu ada LSM lingkungan, kemudian ada yang bikin pilot project di Tenggilis sama di Jambangan untuk melatih warga memilahkan sampah organik dan sampah anorganik, kemudian bikin kompos. Nah, setelah orang punya kompos, ternyata kebiasaannya kemudian suka tanaman. Setelah suka tanaman, kampungnya menjadi hijau, kemudian lingkungannya bersih. Kemudian tahun berikutnya setelah hijau masih punya kompos, ternyata tidak lagi pengen hijau, tapi kemudian hijau yang menghasilkan punya nilai ekonomi. Jadi lingkarannya jauh seperti itu. Nah, baru setelah itu ada kemudian private sector yang tertarik untuk mengembangkan itu, dan kebetulan waktu itu saya di salah satu media ngajak kerjasama media itu memasifikasi pilot project ini, Pak, membentuk kader-kader sampai puluhan ribu. Nah, baru setelah ini mulai masifikasi menjadi gairah gitu, pemerintah kota masuk nambahin misalnya lomba-lombanya, hadiah lomba-lombanya, dan kemudian menambah lagi menyediakan prasarana-prasarananya, misalnya kotak takakurannya, kemudian komposternya disediakan oleh pemerintah. Nah, pada saat ini jalan udah menjadi mewabah masyarakat, perilaku masyarakat tentang sampah berubah, tentang tanaman berubah. Nah, pada saat itulah kemudian pemerintah mulai bangun taman-taman di jalan. Sehingga kalau dulu di Surabaya kita nanam tanaman yang punya nilai ekonomi di jalan itu hilang, sejak saat itu tidak hilang, Pak Fuad. Jadi saya ingat betul. Tanaman apa itu misalnya? Misalnya tahun 2006 itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan nanam tanaman sansevieria. Tahun 2006 sansevieria itu masih mahal. Iya, betul. Mahal sekali. Itu ditanam di bawah jembatan Mayangkara. Betul. Semuanya ditanami sansevieria. Orang semua bertanya, wih, ini kok ditanami sansevieria, nggak takut hilang? Apa yang terjadi? Tidak hilang. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah sadar bahwa tanaman itu penting, dan kemudian dia sekarang kalau jadi caleg, jadi kandidat, jangan sekali-kali memasang
baliho atau memasang Ya. banner di Banner. pohon. Betul. Karena begitu masang di pohon pasti langsung dicaci Ya, maki orang masyarakat di Betul. radio. Jadi based on people participatory itulah yang penting yang kita tumbuhkan. Karena itu jangan berpikir sediakan dong fasilitas baru kemudian kita bikin kegiatan. Kita justru mengharap ayo inisiatif apa saja baru kemudian nanti masyarakat membackup. Yang kemudian bottom up ini yang kita harapkan. Oke. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa punya inisiatif kegiatan untuk membangun kreativitas remaja. Ayo nanti kemudian kita sama-sama dengan Pemkot. Teman-teman pramuka juga demikian. Itu lebih baik. Baik, Pak Arif. Pak Nursyam, Iya. menyambut tadi kata Pak Arif Afandi menarik sekali nih. Jadi penggeraknya, iya, Pak. iya. Siapkah mahasiswa Bapak untuk mendukung itu tadi, Pak? Ya, saya rasa kan pendidikan itu memang seharusnya menghasilkan orang-orang yang mandiri ya. Jadi bahwa pendidikan itu harus menghasilkan orang-orang yang punya kemandirian. Dan saya rasa sesungguhnya ini bisa dilakukan. Dan apalagi kalau kita lihat dari higher education long term strategy itu kan yang pertama itu kan nation competitiveness ya. Jadi artinya meningkatkan kompetisi bangsa. Nah, kompetisi bangsa itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau kemudian tidak pendidikan itu menghasilkan orang-orang mandiri. Ya. Nah, oleh karena itu maka saya rasa ada link dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawali tadi bahwa mahasiswa itu dididik untuk menjadi agen-agen yang punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Jadi katakanlah misalnya kalau Pak Arif tadi menyampaikan bahwa ada pikiran-pikiran masyarakat semacam ini, kemudian pikiran ini dibawa ke kampus, lalu didiskusikan, di-workshopkan, kemudian dipikir bareng-bareng bersama pemerintah kota dan sebagainya, kemudian menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang saya sebut punya kemampuan agensi yang luar biasa, maka menurut saya ini tentu ada sesuatu yang luar biasa ke depan. Jadi ada link antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan kampus. Dan ini kalau bisa dijalin, saya rasa akan jadi luar biasa. Jadi makanya menurut saya bahwa pendidikan ke depan itu harus menghasilkan orang-orang seperti itu. Tidak hanya sekedar punya kemampuan, apakah itu akademik, apakah itu profesional, apakah itu keterampilan, tetapi kemudian juga punya kemampuan membuat jejaring tadi itu. Jadi membuat jejaring. Nah, jejaring itu tentu lalu harus ada orang yang mengarahkan. Tadi saya sependapat bahwa jika mahasiswa belum punya visi yang seperti apa, maka kita yang tua-tua ini, Pak Fuad yang punya Masih muda-muda semua nih, Pak. Ya, punya macam-macam, mungkin CSR-nya Iya, lalu betul. diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan. Pak Wali yang punya kekuasaan, ya dengan kekuasaannya itu lalu dia ingat kepada mahasiswa, mahasiswa kita gerakkan untuk ini dan sebagainya. Iya. Kami punya mahasiswa punya potensi, kita gerakkan semua. Kalau bisa seperti ini, saya pikir bahwa apa yang diinginkan oleh para pendahulu kita itu kok bisa terlaksana. Maka saya selalu mengatakan begini, bahwa Pak Karno dulu itu punya 4 tipe mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa yang kutu buku saja. Kutu buku ya. Ya, Coba kita kutu cek buku. nih ya, kita ada di tipe mana nih ya. Teman-teman yang ada di sini nih. Yang pertama kutu buku. Ya. Jadi dia hanya baca buku. Ya. Ya. Kemudian yang kedua mahasiswa yang IP-nya pasti tinggi kan? IP-nya tinggi. IP-nya tinggi pasti ini. Yang Kemudian kedua? yang kedua mahasiswa yang dia hanya suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Dulu belum ada mall, kalau sekarang suka jalan-jalan ke mall ini. Ya. Cewek-cewek yang senyum-senyum nih, Pak. Biasanya begitu. Terus? Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang hanya memperhatikan lingkungan melulu. Jadi dia tidak baca buku, tidak jalan-jalan, tapi demo melulu. Jadi Oke. tiap hari demo, Oke. gitu ya. Digunakan kritisismenya itu untuk demo terus-menerus. Ya. Nah, kemudian mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang dia kutu buku, ya, tetapi juga kemudian memperhatikan lingkungan sosialnya, memperhatikan seperti proyek-proyek yang dikembangkan Pak Arif tadi itu, lalu dia terjun di situ. Nah, kalau bisa itu adalah mahasiswa itu ciri yang keempat ini yang Oke. ideal itu. Nah, kalau kita punya sekian saja yang ideal, suka baca buku, diskusi, workshop, kemudian dia kritis terhadap lingkungan, kemudian terlibat dalam secara partisipatoris, dia terlibat dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat dan sebagainya. Saya pikir ini akan luar biasa. Oke. Dan kalau kita punya 8.000 mahasiswa dan semuanya bisa begitu,
wah ini sebuah revolusi yang luar biasa ke depan. Wow. Baik, kita angkat telepon dulu nih sebelum kita lanjutkan obrolannya. Halo Semanggi, selamat malam. Halo, Selamat malam, dengan Ibu siapa ini? dengan Irma Mbak Irma. Iya, Mbak Irma di mana? dari YIN. Iya, dari IAIN. Iya. Waduh, teman, ini anak buahnya Pak Nur Syam ini, muridnya Pak Nur Syam. Silakan, apa yang mau dibagi dengan kita di sini, Mbak Irma? Iya, saya mau tanya sama Bapak Rektor saya. Iya. Kalau di kampus mungkin nggak ketemu kali Pak ya, di sini ketemunya nih. Iya, silakan, apa yang mau ditanyain? Bagaimana agar para pemudi itu lebih kreatif? Itu aja? Iya, Terutama yang ada di IAIN gitu kali ya Mbak Irma ya? iya. Iya, baik Mbak Irma, terima kasih banyak. Iya, Pak Nur Syam, Iya, iya. bagaimana agar bisa menggairahkan kreativitas Iya, nih, terutama betul. di IAIN? Saya salah seorang di antara penganut paham yang menyatakan bahwa setiap manusia punya potensi, Iya. siapapun dia, ya. Kalau seperti Pak Arif jelas potensinya menguasai. Ya, jadi setiap orang punya potensi, ya, punya potensi. Hanya tinggal persoalannya adalah bagaimana kemudian potensi itu diaktualkan. Nah, kalau kemudian kok seseorang itu punya potensi tidak bisa mengaktualkan, maka kemudian lalu perlu tadi itu yang saya sebut agensi tadi. Nah, agensi tadi itu ada orang yang kemudian menjadi penunjuk jalan agar potensi yang terpendam ini kemudian bisa diaktualkan. Nah, menurut saya salah satu diantaranya seperti itu. Jadi mahasiswa IAIN, UNESA, macam-macam itu saya rasa sama saja punya potensi semua. Nah, ada yang tidak punya potensi, hanya terkadang tidak bisa mengenali potensinya. Bisa jadi misalnya mahasiswa IAIN ada jurusan tafsir hadis itu kan termasuk jurusan yang langka, ini menghasilkan orang langka juga ini. Oke. Ya, menghasilkan orang langka juga. Ada nggak Pak yang di sini Pak, yang langkah-langkahnya dibawa? Nah, tentu kalau kita berpikir, wah jurusan tafsir hadis ini mau kerja apa gitu kan. Iya. Nah, tetapi untungnya bahwa tadi saya nyatakan bahwa ada proses kemandirian yang dibentuk di situ. Oke. Nah, melalui proses kemandirian itulah bahwa jurusan apapun kemudian mereka punya kemandirian untuk menatap masa depan itu. Dan itu dibentuk di IAIN ya Pak harus ya? dibentuk, memang harus dibentuk. Baik. Jadi karena apa namanya by design lah, jadi tidak by accident, jadi harus by design. Jadi by design. Jadi menurut saya adalah bahwa mahasiswa punya potensi seperti ini, maka potensi yang kemudian harus kita aktualkan ke depan. Nah, caranya tadi itu melalui jejaring, melalui menciptakan agensi, kemudian melalui bimbingan dan sebagainya. Baik. Ya. Kita terima telepon dulu. Banyak juga yang nelfon malam hari ini. Halo. Selamat malam Semanggi. Halo, Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Heran dari Malang. Dari Malang. Iya. Baik, Bapak mau berbagi apa dengan kami di sini, Pak? Ini kami bangga dengan pemuda-pemuda yang ada di depan TV yang saya lihat sekarang. Wah, dengan boleh tepuk Bapak tangan Rektor ya. ini. Iya. Dengan Hari Sumpah Pemuda ini saya ikut mengucapkan selamat kepada para pemuda. Tetapi di dalam perjuangan kaum pemuda ini juga harus terus dikembangkan. Yang kami tanyakan, sudahkah pemuda kita atau mahasiswa-mahasiswa yang ada sekarang ini berpartisipasi di dalam membangun kebudayaan bangsa? Jangan sampai budaya bangsa terus hilang dan diambil oleh negara tetangga. Baik. Saat ini ada satu budaya yang hampir musnah kayaknya, Iya. yaitu seperti wayang kulit atau uyon-uyon. Itu nampaknya sudah mulai tenggelam, tertutup oleh campur sari. Uyon. Nanti kalau tetangga sebelah sudah mengambil, kita baru repot. Baru rame. Ya, ini biasanya demikian. Baik. Nah, inilah kira-kira yang menjadi harapan kami atau bagaimana solusinya. Apakah para pemuda itu sudah berpartisipasi di dalam hal ini? Baik. Demikian harapan kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak, selamat malam. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu ya. Apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman pemuda ini. Kalau gitu saya ke Pak Pur nih, Pak Pur. Kalau dari teman-teman Kuarda pasti, teman-teman Pramuka pasti sudah memberi kontribusi begitu Pak ya. Tapi kalau secara umum pandangan Bapak, biar lebih banyak pramuka-pramuka dalam tanda kutip, semua orang bisa menjadi pramuka yang berkarakter dan memberikan kontribusi gitu. Ya,
Di Pramuka itu ada satgas yang namanya Satgas Pramuka Peduli. Bahkan ada yang spesifikasinya itu ke pemerhati lingkungan. Dia mengelompokkan menyebut dengan tunas hijau. Mungkin Pak Arif juga sering memberdayakan mereka. Betul. Dengan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan. Ya. Bahkan setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda bulan Oktober itu menyelenggarakan kegiatan yang namanya Clean the Mud. Itu tidak hanya di perkotaan Surabaya, tetapi sudah sampai ke cabang-cabang se-Jawa Timur. Kemudian saya tertarik juga dengan statement Pak Pairan dari Malang tadi soal budaya. Betul. Di Pramuka itu yang namanya pengkondisian, pelatihan itu sejak dini. Bahkan tidak hanya budaya saja, prinsip kemandirian, usia siaga saja, usia 7 sampai 10 tahun. Itu kalau membayar iuran kegiatan, itu diarahkan agar mereka tidak selalu meminta orang tua. Iya. Tapi kemudian memanfaatkan benda-benda yang sudah barangkali sudah dibuang lah begitu, misalnya koran bekas, botol bekas, kaleng-kaleng ya. Meskipun kata-kata generasi gaul sekarang, wah itu kan mencetak pemulung katanya. Iya. Ya persoalannya sekarang apa pemulung itu sesuatu yang barangkali tidak berharga di masyarakat, saya kira gitu. Itu kemandirian itu. Kemudian lebih dari itu juga dari aspek karakter tadi dibiasakan untuk biasa memimpin, juga biasa dipimpin. Itu dilatih terus sampai ke tingkat berikutnya. Jadi kelompok siaga. Kemudian meningkat ke penggalang usia yang di atas 11 sampai 15 tahun, itu lebih mulai dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya skill, life skill. Begitu seterusnya di tingkat adik-adik penegak ini. Kecakapan hidup memang kemudian dikenalkan pada mereka, termasuk aspek budaya tadi. Betul. Oleh karena itu bergembira sekali. Mungkin tadi ada yang bertanya, mengapa Kak Pur biasanya seragam pramuka kok tidak? Sekarang enggak gitu. Nah, ini juga dalam rangka tadi melestarikan budaya. Oh, yang lain pakai baju pramuka. Heritage, ya, ini budaya dunia loh batik ini. Jangan sampai nanti diambil oleh. Betul. Ya. Okay. Itu. Jadi kontribusi sudah diupayakan, tapi sedikit mungkin ini agak ada nuansa iri. Tadi Pak Arif menyebut tentang dana pendidikan 20%. Ya. Rupanya selalu dikonotasikan pendidikan itu pendidikan formal. Oke. Padahal pendidikan itu aspeknya ada pendidikan formal, formal dan non formal. Yes. Sehingga boleh dong kalau pramuka yang di non formal yang punya tugas khusus ini juga iri, barangkali dapat kucuran juga dari yang 20%. Ini di Surabaya dapat loh Pak kucuran, tapi juga bukan 20%, tapi bagian dari 20%. Dari 20%. Oh, terima kasih Arif. Tapi paling tidak melalui Pak Boat, beliau kan tokoh di pusat. Betul. Ini bicaranya tidak hanya lokal Surabaya, Jawa Timur, barangkali secara nasional. Benar. Saya kira wajar kalau kemudian pramuka yang tugasnya khusus ini juga dapat bagian dari yang 20% gitu. Coba kita tanyain sama Pak Fuad nih. Pak Fuad dari Yayasan Mandiri sendiri ada tidak fokus-fokus untuk pemuda seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Kuarda? Ya, kalau Yayasan Mandiri kan memang memikirkan bagaimana meningkatkan keluarga atau orang-orang yang baru pertama kali lah supaya sejahtera ya, kelompok yang betul-betul prasejahtera gitu kayak masuk gitu. Artinya untuk itu ya Yayasan Mandiri itu memang menyalurkan supaya itu bisa disalurkan kepada kelompok bawah kreditnya gitu ya. Untuk kepada kayak Bank Jatim segera dapatkan cukup lumayan, Bank Bukopin, PPR juga banyak loh yang kita salurin dana untuk bisa membantu diteruskan mulai dari Blitar, Banyuwangi, banyak sekali di sini Jember dan sebagainya yang kita salurkan di samping bantuan-bantuan yang lain ya kayak untuk tesis, disertasi itu ya Yayasan Mandiri itu dari singkatan Dana Sejahtera Mandiri. Betul. Itu mengangkat itu. Nah ini semuanya adalah dalam kerangka yang dikatakan dari Pak Rektor bahwa semua orang punya potensi. Betul. Semua pihak punya tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah tugas dan kewajiban ini kalau kayak pemerintah punya kan banyak. Tapi tentu yang paling dasar, paling utama adalah memerangi kemiskinan dan pengangguran. Kan gitu. Tapi ini kan tugas bukan hanya pemerintah. Kalau kemiskinan dan pengangguran tidak selesai kalau sama pemerintah saja, ada keterbatasan. Karena orang kalau nganggur atau orang miskin terus terang aja, itu biasanya merasa tidak punya harga diri lah, kasihan kan. Sambil hidupnya susah, harga diri nggak ada, orang nganggur kan minder gitu kan.
Oh, ngelamar juga takut kalau muda. Nah, Baru ngelamar kerjaan, belum ngelamar, belum ngelamar istri. bini. Nah, itu juga. Makanya, nah kalau pemerintah caranya, ya sudah yang nganggur kerja semua sama pemerintah, nggak mungkin juga kan, kita sudah tahu. Itu kan itu bukan cara, itu kan malah bisa hancur lah itu. Jadi caranya gimana kalau begitu? Kelompok-kelompok yang menganggur ini, yang tadi biasanya anak-anak muda termasuk mahasiswa yang baru tamat. Sekarang ini kan pengangguran mahasiswa paling tinggi nih di Indonesia. Persentasenya paling tinggi malah mahasiswa nih yang baru tamat itu. Ya, kesian juga, sekolahnya mahal, gitu kan. Nah, ini kan mau masuk ke lapangan kerja. Kalau belum dapat kerjaan dia masih minder, masih belum punya harga diri, belum punya penghasilan, lama-lama frustasi juga nih, jadi beban masyarakat juga. Dia harus masuk ke lapangan kerja supaya nggak miskin, gitu loh. Nah, untuk masuk, belum yang di dalam pun masih perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, masuk ke lapangan kerja itu bukan berarti jadi buruh, apapun apa. Makanya mental mahasiswa itu harus berubah. Jangan berpikir, wah saya sekolahnya hukum, saya harus jadi hakim, jaksa, atau lawyer. Nggak mungkin begitu. Udah itu, sekolah itu lebih utamanya adalah untuk mendapatkan pencerahan. Betul. Disiplin ilmu, metodologinya you tahu, tapi apapun juga di lapangan kerjanya itu rezekinya itu terbuka. Di mana saja gitu. Mungkin yang biasanya agak terpaksa ngikut agak disiplin itu mungkin cuma dokter barangkali gitu. Lainnya itu bebas banget gitu loh ya, sekolah itu. Nah, untuk membuka lapangan kerja inilah, ini memang pemerintah saya kira dari pusat sampai daerah juga harus banting setir orientasinya gitu. Harus berpikir selalu yang bagaimana membuka lapangan kerja terutama sektor informal tadi itu. Masuk jalan-jalan di pedesaan itu jangan lupa. Tapi ini kan kota Surabaya mungkin nggak begitu ini ya masalah gitu. Tapi kalau di kabupaten biasanya itu masalah serius gitu. Nah, Yayasan Mandiri itu salah satunya ya punya kemampuannya seperti itu, menyalurkan dana, salurkan melalui bank untuk bisa disalurkan dengan lebih murah, lebih dikasih fasilitas sebetulnya itu siap. Karena untuk yang pemula itu, si pemuda kan selalu ngomong gini atau mahasiswa yang baru tamat tuh bilang problem gini. Iya kita nggak jadi pegawai negeri, ngomong sih gampang kata mereka ini, ya kan? Tapi mulainya gimana gitu kan? Mau jualan kan perlu 1-2 juta juga, gerobak kan juga perlu juga, modal. Gitu, betul. Nah inilah yang perlu ditangani secara konkret. APBD turun, universitas mungkin memberikan bimbingan apa tuntunan yang sederhananya ya dari kelompok pramuka. Sebab setiap diri kita itu tadi dibilang potensi betul, karena kita itu juga bisa jadi konsumen, bisa jadi produsen. Coba kalau komunitas-komunitas itu kan masing-masing konsumen bisa ada yang bisa mengusahakan sesuatu di kelompoknya itu gitu loh. Nah kalau semua orang terjun insya Allah itu akan bisa itu lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan orang, asal jangan punya mentalitas feodal. Nah, itu yang penting itu mahasiswa. Biasanya Pak Fuad di pemerintahan juga ada instrumen-instrumen pembantuan. Jadi misalnya anak baru lulus kerja masih fresh, belum punya keterampilan masih lebih banyak itu ada kita punya penganggaran untuk melatih mereka apa saja. Misalnya lulus SMA ada pelatihan untuk menjadi teknisi mesin. Nah, baru kalau kemudian ini sudah dilatih, biasanya kalau sudah dilatih itu yang mau nyerap banyak. Konkret soalnya. Pengalaman kita banyak itu. Kita angkat telepon dulu ya Pak Arif ya. Halo, selamat malam Semanggi. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Sukron. Pak Imron. Pak Sukron. Iya. Di mana Bapak? Saya pemuda Wonocolo Gang Lebar. Wah, pemuda Wonocolo Gang Lebar. Belakangnya IAIN itu. Belakangnya IAIN, bener ya? Baik. Bapak mau tanya apa Pak? Ya kebetulan mahasiswanya Pak Nursyam juga. Tuh kan, bener kan mahasiswanya Pak Nursyam juga? Baik. Gini Pak, saya itu termasuk di antara sebagaimana dikatakan Pak tadi sebenarnya. Saya cukup tersinggung juga Pak. Waduh. Ya itu, ya mau lulus sih sebenarnya, tapi bingung juga ini mau lulus terus ngapain. Karena banyak teman-teman dari mahasiswa Bapak sendiri yang juga banyak jadi pengangguran. Oke. Ya, bagaimana itu dikatakan bahwasanya ada jurusan yang langka, menghasilkan orang-orang yang langka, tasbih hadis. Nah ini juga bingung juga teman-teman dari tasbih hadis juga ini mau ngapain juga ini Pak. Oke, maaf, baik. sebenarnya sebelumnya Pak ya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya langkah konkret mengenai apa sih yang nanti bisa mahasiswa lakukan yang barangkali bisa difasilitasi. Kalau seandainya sebagaimana dikatakan oleh Pak Fuad tadi,
masalah gerobak tadi, ya saya rasa kurang cocok lah seandainya mahasiswa yang punya intelektual besar kemudian dia menjadi buruh, katakan seperti itu. Ya itu kan juga kurang enak juga, Pak. Okay. Kalau kemudian punya bikin usaha sendiri, ya gimana caranya dapat modalnya gitu ya? Ya, di antara seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya itu dari rasa dari pemuda itu sendiri ya. Jadi apa jenenge ini? Rasa percaya diri gitu kali? Percaya diri itu kendur hilang ketika kemudian apa selama ini yang kuliah yang bayarnya mahal, sinau, yang baca buku berpuluh-puluh buat makalah dan sebagainya dan sirna gitu loh, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Baik, nanti kita jawab tapi nanti ya, karena kita akan berikan kesempatan juga untuk komunitas Mata Hati ini memberikan sesuatu juga untuk Anda. Jadi teman-teman dari komunitas Mata Hati ingin menggugah sedikit semangat kepemudaan, semangat nasionalisme dari Anda semuanya yang ada di sini juga, yang di rumah juga, dengan satu lagu nih, Rayuan Pulau Kelapa, komunitas Mata Hati. Negari elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa dan aman subur, melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai hiu di pantai, bisik-bisik raja kana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Oh, tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa dan aman subur, ulah melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai hiu
Mata Hati boleh kita berikan semangat sekali lagi. Komunitas Mata Hati ini adalah salah satu potensi juga ya Pak Arief ya, dari kota Surabaya yang potensi pemuda juga, walaupun teman-teman ada yang memiliki kekurangan tapi semangatnya yang bikin kita yang normal kadang-kadang malu nih Pak ya ngelihat seperti ini. Baik, nah kita jawab tadi pertanyaan dari muridnya Pak Nur Syam yang ada di rumah tadi. Sebetulnya bagaimana sih cara konkret ya, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memberi peluang nih mahasiswa kayaknya jadi malas lulus gara-gara takut nih kerja apa enggak nih habis lulus nih ya, mending nggak lulus aja dulu nih. Gimana Pak Nur Syam? Saya pikir yang paling penting adalah bahwa mahasiswa atau generasi muda ini harus memiliki virus the winner ini. Ini yang menurut saya penting ini. Jadi mengapa harus punya virus the winner ini, menjadi pemenang ini, sebab kalau virus ini tidak ada dalam diri seorang mahasiswa atau generasi muda, kita akan jadi hidup tanpa arah. Jadi makanya menurut saya jangan sampai merasa menjadi the loser ini, jadi pecundang. Ini yang saya pikir penting. Melalui virus mental semacam ini, maka saya sependapat dengan Pak Fuad bahwa kita harus mencari peluang dari itu, mencari peluang. Jadi kita tidak menggantungkan terhadap kenyataan-kenyataan yang kita hadapi ini, tapi justru menciptakan peluang-peluang itu. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah bahwa mahasiswa itu tentu harus memiliki keahlian plus. Jadi katakanlah misalnya kalau tadi saya sebut lulusan tafsir hadis di IAIN yang saya sebut tadi menjadi manusia-manusia langka ya. Itu menurut saya harus ada keahlian plus tadi. Dan kemudian lembaga pendidikan tinggi harus memfasilitasi. Satu contoh sekarang yang saya kembangkan adalah bahwa untuk mahasiswa ini harus punya keahlian minimal adalah keahlian komputer misalnya. Nah, artinya apa? Bahwa meskipun mereka lulusan dari IAIN, maka kemudian mereka memiliki kemampuan di bidang komputer. Sehingga ketika mereka harus melamar pekerjaan di satu tempat, di perusahaan, di sektor-sektor lain, maka paling tidak itu mereka telah punya modal. Dan dengan modal semacam ini, maka mereka akan punya rasa percaya diri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad. Ini salah satu di antaranya. Tentu ada banyak peluang yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, tidak IAIN, tidak UNESA, tidak mana saja, tapi saya rasa semua harus punya seperti ini. Saya rasa mungkin begitulah. Virus the winner. Virus the winner itu yang paling penting. Itu yang harus kita sebarkan mulai dari sekarang nih. Baik, kita angkat telepon dulu satu lagi. Halo, selamat malam Semanggi. Halo. Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa ini? Semanggi. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Dwijo Pulosari, Pak Surabaya. Dwijo di Surabaya, di Gunung Sari ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Dwijo apa yang mau dibagi dengan kami yang ada di sini malam hari ini Pak? Ya, kalau boleh saya ikut nimbrung gitu Iya, ya. boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk adik-adik yang kakak-kakak itu, salam pramuka. Salam. Ya. Loh, Beberapa waktu yang lalu ada niatan untuk mengadakan Sumpah Pemuda yang ke jilid 2 katanya begitu. Nah, saya kira tidak perlu karena sudah ada Sumpah Pemuda yang pertama dan sudah ada alat pemersatu yaitu berupa laut. Oleh karena itu, kalau belum ada program, tolonglah Pak Pur ya yang Pak Pur dibuatkan konsep yaitu Saka Bahari. Kenapa? Karena 38 kota dan kabupaten ini, 22 di Jawa Timur ya, itu bergaris batas pantai. Lebih-lebih Pak Fandi, Surabaya itu separuhnya batasnya pantai. Betul. Oleh karena itu dulu waktu kampanye itu saya sudah pernah menyampaikan saya tidak simpati kepada calon wali kota atau wali kota yang terpilih bila tidak punya pemikiran tentang pantai. Oke, baik. Ini artinya bukan saya tidak senang dengan Pak Afandi atau Pak Hanya Pak Wali ini mempunyai konsep tentang kelautan. Oke, baik. Sebab saya kira permintaan saya tadi konsep, kalau belum menjadi program ya, konsep tentang Saka Bahari. Dengan demikian, mulai siaga sudah bisa dimulai.
tentu saja ya tidak dicemplungkan yang laut. Iya, Mulai baik. dari kolam renang, Baik. berenang, menyelam dan sebagainya. Baik, Pak Dwijo. Saya kira begitu. Iya, terima Atas kasih banyak. perhatiannya dan atas keladuknya ini. Iya. Mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih Pak Dwijo. Waalaikumsalam. Kak, wah, ada ya Sakabahari ya Kak ya? Iya, saya kira ini Pak Yudho, terima kasih. Ini stakeholder kita ya. Oke. Ya, Saka Bahari sudah terbentuk, bahkan termasuk Saka yang barangkali lahirnya Duluan. duluan. Tapi barangkali yang bisa kita tarik dari saran ini berarti Pak Dwijo belum melihat aktivitas secara real di lapangan. Perlu saya informasikan baik ke Pak Dwijo maupun masyarakat di Jawa Timur, kegiatan-kegiatan sudah dikendalikan oleh pimpinan Saka yang bersangkutan, tentu di bawah koordinasi Kuarti daerah. Baik itu kegiatan yang sifatnya berada di pangkalan mereka untuk membekali para anggota, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan-pertemuan besar antar satuan karya bahari. Baru saja kegiatan yang dipusatkan di Situbondo misalnya, itu juga khusus heavy-nya ke menyelam. Oke, yang triathlon Ya, gitu ya? pelatihan menyelam. Begitu seterusnya. Jadi barangkali ini sebuah dorongan yang cukup positif untuk kemudian sekaligus kita gunakan untuk mengkoreksi diri apa kira-kira program kita yang bisa paling tidak memenuhi harapan masyarakat, terutama pikiran-pikiran yang kita ini sering mengelupakan soal kawasan laut dan sebagainya ini. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak. Kita balik lagi tadi masalah permodalan ini belum terselesaikan tadi ya dari muridnya Pak Nursyam tadi. Nanya masalah permodalan nih Pak Fuad, ada nggak langkah konkret dari teman-teman muda ini biar bisa gampang gitu mengakses permodalan nih? Kayak mungkin kalau Pak Arif dulu waktu kuliah modalnya dari mana ya Pak Arif ya? Nggak ada. Nggak ada? Ya udah kita cari sendiri. Aha. Kan bisa misalnya dari kecil bikin kegiatan mulai, ya jangan pilih-pilih lah, bikin spanduk 1 meter berapa, bisa. Oke. Bisa. Kalau Pak Fuad gimana nih sarannya? Ini, yang pertama diyakini ini oleh para pemuda, para pemula, para mahasiswa yang baru selesai itu, bahwa rezeki atau peluang untuk usaha atau bisnis itu luar biasa di Indonesia ini, banyak sekali. Sampai diistilahkan salah satu negeri yang merupakan naga tidur itu bukan cuma negeri Cina, RRT itu yang dibilang naga tidur, juga masih rakus gitu. Kita juga sama, peluangnya itu banyak sekali. Cuman kalau kita memang mata hati kita, mental kita sendiri tertutup, ya seperti orang tidak melihat. Tapi kalau kita mau melihat itu, insya Allah itu akan ada banyak sekali. Nah, apalagi kalau kemudian semua pihak, ya khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu juga konkret orientasinya memang membukakan peluang-peluang kesempatan kerja tadi. Jadi orientasinya si Pemda khususnya dalam bentuk APBD juga harus dibanting setirkan. Tidak usah ragu. Misalnya mengalokasikan sekian dalam rangka untuk para pemula. Pemula itu macam-macam. Ada bidan saja juga kadang-kadang kata dari Pak Akademi Kebidanan itu pemula juga itu perlu alat mungkin 5 juta gitu kan, mungkin dia alatnya 10 jutaan gitu. Punya duit cuma separuh mungkin. Nah, Pemda bagaimana, nggak usah dikasih begitu saja, itu nanti biasanya nggak akan nggak bisa bergulir kan. Biasa dasar. Ya disalurkan melalui ini program-program khusus melalui Bank BPR atau Bank Jatim ataupun apalah macam-macam instansi gitu kan. Penyaluran banyak BPR, ada mungkin unit koperasi ataupun apa. Itu dari APBD. Nah tentu Yayasan Mandiri tadi ini juga ikut menyalurkan sampai cukup besar juga. Saya kira ada ratusan miliar juga total yang disalurkan di Jawa Timur ya. Tentu itu juga dana bergulir ya supaya bisa digantian yang lain gitu ya. Ya. Nggak usah langsung berhubungan dengan kami, kan susah nanti kami di Jakarta. Karena menyalurkannya itu melalui ada Bank Jatim, ada BPR, saya bilang hampir seluruh ya Jawa Timur adalah ya, sama Bank Jatim, Bank Bukopin, kita salurin juga, titipin duit dengan sebagiannya itu adalah dengan bunga yang ya istimewa gitu, supaya bisa diakses oleh masyarakat. Supaya harus menggunakan mekanisme yang normal.
Kalau mekanismenya tidak normal, orang datang dong ke kas daerah minta duit gitu, biasanya itu nggak bener itu. Nggak bisa, harus pakai mekanisme supaya kalau ngajuin ke bank kan banknya ikut ngelihat juga, oh ini begini. Nah, cuma dia harus dimudahkan betul, ya kan? Dan itu dana disalurkan sebanyak mungkin. Karena tadi saya bilang jumlah pengusaha 84% itu adalah mikro. Nah, mikro itu ya tadi mulai yang dari 500.000, kemudian 1 juta sampai 10 juta gitu, kecil-kecil pokoknya banyak. Nah, kalau dana berapapun itu kan bisa menciptakan lapangan kerja yang paling banyak. Dan banknya juga tenang tuh kalau nyalurkan pada yang kecil-kecil. Biasanya mereka yang ketakutan, lebih aman. Ya? Itu pengalaman itu semua pengaku itu. Kalau yang dana gede 1 triliun kasih pengusaha besar, bisa nggak dibayar, banknya nggak bisa tidur. Pengusahanya yang nyolong 1 triliun ketawa-ketawa aja gitu. Kebalikan sama orang kecil gitu. Iya. Jadi sudah yang kecil itu diberikan kesempatan. Nah, peluang-peluang itulah dari dinas, dari universitas itu membantu memberikan satu pusat-pusat layanan, penyuluhan, bantuan sedemikian rupa sehingga orang yang tertutup menjadi terbuka. Kalau ada petuntunan, ini aksesnya apa? Itu dilakukan dulu itu Taiwan bangkit sampai bisa melaksanakan ekspor. Negara Taiwan itu kan ekspornya gila-gilaan besarnya seluruh dunia itu kan. Itu paling banyak negeri yang eksportirnya itulah pengusaha kecil-kecil. Dari mikro, menggabung beberapa ada kayak koperasinya ini. Tapi berhasil menjadi sampai kelas dunia, buktinya bisa ekspor kemana-kemana gitu kan. Nah, itu lebih aman, lebih pemerataannya juga lebih bagus. Nah, di sini memang sekali lagi mental dari pemerintah harus banting setir, nggak usah ragu untuk membantu kelompok-kelompok ini. Para banker juga sudah harus berhenti mengasih kredit besar-besar kepada pengusaha besar. Udahlah itu nggak aman. Biasanya juga dicuri. Macetnya banyak. Cuman mungkin karena komisinya besar kali ya. Yang kecil-kecil aja gitu. Nah, itu akan memerangi. Nanti akan cepat itu. Kemiskinan, pengangguran akan cepat teratasi kalau dikerubutin rame-rame. Sehingga kita ya betul-betul naiknya itu naik real dari bawah. Bukan hanya naik di atas kertas gitu loh. Ini naik pendapatan per kapita naik, tapi pengangguran tetap banyak gitu. Karena yang dihitung cuman punyanya orang gedean aja, punyanya orang atas. Jadi itu cuma ikut dirata-ratain doang hitungan kertas gitu. Baik. Pak Arief, ada nggak solusi real untuk teman-teman muda ini mengakses dana dengan mudah nih? Sebetulnya banyak akses Pak. Sekarang ini banyak akses dana untuk yang begitu. Mulai di pemerintahan itu mulai ada dana bergulir yang disalurkan lewat koperasi, kemudian ada subsidi bunga yang disalurkan lewat bank-bank pemerintah, macam-macam gitu. Nah, tinggal kemudian ya rajin mencari informasi. Dan kita biasanya begini, kalau dana bergulir di koperasi itu kita melatih ini Pak Fuad, kita melatih yang fresh-fresh itu di latihan-latihan di PLK, begitu dilatih selesai, yang tidak kemudian terserap oleh tenaga peluang pekerjaan di luar, udah kita carikan modal, mereka kemudian berusaha untuk berusaha sendiri dan membawa hasil. Hasil. Saya kira kok kalau orang Jawa itu bilang begini, sing penting itu ngelutus. Ngelutus itu ya terus mencari gitu. Kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Lulus mahasiswa ya terus mencari apa yang peluang yang ada dan tidak usah milih-milih lah. Kalau misalnya terpaksa harus jadi buruh dulu, ngapain? Tidak. Gitu. Tapi kan itu menjadi starting point orang untuk merasakan bagaimana bekerja di dalam satu tim, bekerja pada orang lain, dan kemudian baru nanti kalau sudah kita merasakan itu, kita memperlakukan buruh juga akan bisa. Saya kira kok begitu. Rumusnya sudah mengalir dan ngelutus. Dari orang Jawa ngelutus lah. Iya, betul. Benar gitu Pak Nur Syamil. Pak Arief juga ngelutus terus. Pak Arief nulisnya dari dulu banget. Iya, sampai jadi Pak Wali. Iya, baik. Wah, kayaknya kita ngobrolnya seru banget nih sampai teman-teman mahasiswa tadi kebagian tanya cuma sedikit nih, maaf banget ya, nanti kita lanjutin lagi. Tapi yang jelas kita sudah hampir di akhir acara ini Bapak. Mungkin dari Kak Pur dulu, Kak Pur bisa berbagi semangat dengan kami. Semangat Sumpah Pemuda dari tahun 28 sampai dengan sekarang, ini apa yang bisa kita bagi agar terus berkobar nih ya Kak? Dan terus bisa menjiwai teman-teman untuk maju dan memberikan yang terbaik untuk bangsa negara. Persis, jadi saya pikir
itu sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang dirumuskan oleh para pemuda waktu itu. Betul. Dan jangan lupa di dalamnya para pandu, Betul. pramuka, Ada di dalam ya, situ. bahkan terlibat di kepanitiaan, terlibat perumusan, bahkan sampai di perumusannya pun ada sebuah tekad. Tidak, biasanya yang dilafalkan hanya 3 sumpah aja. Tapi kalau dibaca lengkap, di sana ada keinginan kuat untuk mendorong pendidikan dan kepanduan di Indonesia ini. Rumusan itu. Bahkan di lagu Indonesia Raya pun yang diciptakan W.R. Supratman yang dinyanyikan pada saat Kongres Pemuda II itu ada kata-kata aku pandu ibu. Betul. Pandu ibu. Jadi konteks ini yang saya maksudkan. Kemudian pada masa sekarang prinsipnya para generasi muda mesti harus tetap punya semangat, concern dan tetap komitmen dengan sumpah itu gitu. Karena itu sebuah teladan lah, sebuah teladan. Kemudian pada kesempatan ini sekaligus saya memanfaatkan ini senyampang saya berhadapan dengan generasi muda dari semua komponen. Pak Gubernur kita kan sedang punya program pemberdayaan POKMAS, kelompok masyarakat, terutama heavy-nya ke gender, ke kelompok wanita. Tapi wanita ini kan juga ada generasi mudanya. Saya pikir teman-teman para generasi muda bisa berperan. Nah, untuk berperan ini saya juga ada titipan kepada para orang tua. Jangan instan, jangan senangnya instan. Bahkan melupakan karakter. Karakter itu ya, yang paling penting. Betul. Sering yang ditanya itu misal kamu ranking berapa gitu. Padahal, nilaimu juga, tapi tidak pernah bertanya. Baik. Jadi karakter harus kita beri garis bawah. Kak Apu, terima kasih banyak. Pak Nur Syam, terakhir dari Bapak agar pemuda-pemuda ini terus bersemangat untuk memberi yang terbaik untuk negara. Iya. Tema Sumpah Pemuda kali ini kan luar biasa peringatan ini. Jadi pemuda bersatu, Indonesia bangkit dan maju. Nah, ini saya pikir menjadi bahan renungan kita semua. Kalau pemuda semuanya bersatu, insya Allah Indonesia akan bisa bangkit dan maju. Luar biasa Pak Nur Syam, terima kasih. Pak Arif, terakhir dari Bapak nih untuk menyemangati sahabat-sahabat Bapak nih. Kalau tahun 2008 aja para pemuda saat itu bisa merumuskan masalah tentang masa depan mereka dengan singkat, padat, dan sangat bagus dan tepat. Dengan 3 hal itu, rasanya kok kita sekarang yang fasilitasnya makin banyak, infrastruktur makin gampang, kita tidak bisa merumuskan apa masa depan kita, kok kita harus malu dengan beliau-beliau para pendahulu kita. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Pak Fuad, pesan Bapak nih untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur nih. Singkat sekali, jangan gantungkan nasibmu pemuda pada orang lain, tapi masa depan Indonesia bergantung kepadamu pemuda. Luar biasa. Terima kasih. Pak Fuad, terima kasih. Pak Arif, Pak Fandi, terima kasih. Pak Nur Syam, Pak Pur, Kak Pur ya, saya panggil, terima kasih banyak sudah berbagi. Saya harus menutup acara nih. Teman-teman komunitas Mata Hati, terima kasih banyak sudah mempersembahkan terbaik untuk kita. Pemuda Indonesia, ini saatnya kita untuk menjawab tantangan. Mampukah kita menjadi pelopor yang mandiri dan bisa menentukan kemana bangsa ini akan dibawa kelak? Saya Sadewanti, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya Allah agar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Oh.
Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Dan saya Iwan Chandra Lamisi.